Yunus. Nabi Yunus itu dakwah itu yang mau mengikuti itu hanya gelintiran manusia. Mulane sakniki kadangkala sing ngaji nggur sithik ora sah gumun. Nabi-nabi dulu lebih dahsyat. Sampai akhirnya Nabi Yunus itu katakanlah ya mungkin aku ora cocok neng kene. Akhirnya pindah, karena pindah neng tujuannya ora tertentu. Akhirnya sampai naik kapal. Nah, setelah sampai menyeberang sampai di tengah-tengah, itu kapalnya itu gonjang ganjing yang tidak seperti biasanya. Lah, adat kebiasaan seperti itu ada orang yang minggat atau ada orang yang pergi tanpa ada tujuan tertentu. Akhirnya nahkoda dengan supirnya, dengan awak kapalnya sepakat untuk mengadakan adat biasanya diundi. Undiannya itu menurut riwayat semacam pring itu ya. Pring itu dipotong kira-kira setengah meter, diuncalkannya tengah lautan. Kemudian bambu tadi, misalnya bambu itu dekat karo kapal. Nah, kok akhirnya itu ada di bawah Nabi Yunus. Nah, masyarakat yang ada di situ nggak percaya kalau Yunus itu baik, sampai diulangi lagi 3 kali. Yang masyarakat di kapal itu ya, dan termasuk nahkoda serta awak kapal itu kenal. Diuncalkan kuat-kuatnya, akhirnya mendekat, jatuh lagi kepada bawahnya persis. Nabi Yunus mengikuti terus, masih kurang percaya. Akhirnya dilempar 3 kali, yang melempar lebih jauh lagi. Setelah itu kok mendekatnya itu persis juga tempatnya Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya sepakat bahwa Nabi Yunus dituduh orang yang minggat, ke bahasa Jawane, orang yang akan merantau tanpa tujuan. Terus sepakat seperti kebiasaan yang ada, beliau harus dilempar ke laut. Nah, dilempar ke laut ini Allah sudah menyediakan yang namanya ikan hiu. Langsung ditampani, ditelan ikan hiu. Ringkasnya cerita saja, akhirnya ikan hiu itu perutnya dihuni hamba Allah, Nabi Allah, enggak kuat. Dari tengah lautan sudah rasanya sudah tidak enak, sudah enggak kuat, panas. Nah, akhirnya beliau pun menepi tepi sampai 41 hari itu ada di perut. Karena enggak kuat, akhirnya keluar. Wis ndang wis teko nggon pinggir, paling pinggir, keluar itu lahirnya dari perut itu nemplok ana nggon swiwine. Wah, karena merasa berat kipatke, dheweke Nabi Yunus jatuh ke daratan, dan di situ sudah ditunggu malaikat yang berupa burung, ya burung laut gitulah. Nah, itulah yang ngopeni setelah dia lahir selama dari perut ikan hiu, itu adalah burung itu yang memberi makan kepada, itu adalah malaikat yang dikirim Allah berupa burung itu. Nah, ini ceritanya Nabi Yunus secara ringkas antarane seperti itu. Maka sekali lagi, nek enek sing wong 100, enek sing ngaji, enek wong sithik, ora usah kaget. Nabi-nabi dulu juga sudah seperti itu. Maka alhamdulillah kita diberi kekuatan lahir batin, sehingga ya sampai saya tanyakan ibu-ibu, kok orang no pendaftaran baru toh Bu, kok nggur kowe terus.
Anaknya jawabnya siji, guyu tanpa ada jawaban. Nah ini enggak apa-apa. Yang penting nanti kalau gelo mburi. Wis selagi masih urip tidak ada batasan. Walaupun sudah tua. Nah, ini ada sinyalir jarene wis tua dan seterusnya. Engkau lebih gelo lagi. Saiki aku mbiyen kok ora ngaji awit nom. Aku ora ngaji saiki wis kaya ngene keadaane. Ada suara yang masuk seperti itu, gelane seperti itu. Nah, ini besok akan lebih gelo lagi kalau sudah ada di alam kubur. Yakin wis toh, karena itu Al-Qur'an. Maka supaya tidak menyesal kelak, ini berbagai macam inspirasi kita tampung. Sampai-sampai ada yang mengusulkan nek poso ki mbok dianekkan semaan. Wis ora usah ngenteni poso, sekarang kita adakan semaan. Nah, ini mulai sekarang kita rintis, besok poso gerek neruske gitu loh. Dan untuk itu mari kita gerayangi ayat 41 sampai dengan 52. Surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa in kadzabu, dan jika mereka tetap mendustakan. Ini masih ada kaitannya ayat sebelumnya, yaitu kaumnya mendustakan kepada Nabi Yunus alaihissalam, tidak mau beriman. Sehingga lanjutan ayatnya fakul, ini sudah ditujukan kepada Nabi, ini tidak memuat hanya Nabi Yunus. Ini sudah ditujukan, kanya itu adalah sudah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kadzabuka, dan jika mereka tetap mendustakan, maka fakul, jawablah hai Muhammad, li bagiku ngamali amalku, walakum, dan bagi kalian amalukum, amal-amal kalian. Ini senada dengan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati. Nek pancen ora gelem tenan ya sudah. Ya. Ngamalku, ini ngamalku, itu pun ngamal, mesti silakan. Antum kalian iku bariuna, bebas terlepas, mimma a'malu, dari apa-apa yang aku kerjakan, wa ana, begitu pun saya. Maka jawabannya adek, mungkin orang kenal baca panjang. Wa ana orang kenal. Ana bermakna dhamir. Wa ana, begitu pula aku, bariun, juga terlepas, mimma ta'maluna, dari apa-apa yang kau kerjakan, apa-apa yang kau sembah. Sudah untukmu sendiri. Ini jawaban dari Allah, penjawab seperti itu. Wa minhum, dan di antara mereka, ini hum itu tunjuknya adalah penduduk Mekah. Man ono wong yastami'una, yang mau mendengar, ilaika, kepadamu, kepada engkau Muhammad, yakni kepada Al-Quran. Ketika engkau baca Al-Quran, itu sebagian orang mendengarkan. Fa'afa anta, maka apakah engkau tusmi'u summa, dapat menjadikan mendengar orang-orang yang tuli? Walau kanu la yaqiluna, walaupun mereka telah tidak mau berpikir. Jadi ini sebagian ada yang seperti itu. Wa minhum, dan sebagian dari mereka penduduk Mekah, man ono wong yang dulu sing padha ningali, orang yang melihat, ilaika, kepadamu. Apa anta tahdil umya, apakah engkau dapat memberikan petunjuk orang-orang yang buta? Walau kanu, walaupun mereka la yubsiruna, tidak dapat melihat. Kalau sekarang banyak itu, saya punya teman guru SDLB itu, dia buta.
ning dadi guru agama, ya bisa. Ini zaman Nabi pun jadi menanyakan sebagian orang yang tidak mendengar apakah iso ndadekake krungu. Yang kedua, orang yang buta apakah bisa memberikan petunjuk Muhammad itu? Jawabnya, innallaha sesungguhnya Allah iku layan limu tidak akan mendolimi annasa kepada manusia sayan sedikit pun. Ya Allah. Walakinnan nasa akan tetapi manusia itu ampusahum terhadap dirinya sendiri yadlimuna mereka yang berbuat zalim. Mula anake perintahe ungdur nafsun ma qaddamat lihot delok marang awakmu dhewe apa-apa yang telah kau kerjakan. Aku kok diparingi kaya ngene, aku mbiyen iki amalku apa, aku kok diparingi cobaan kaya ngene. Introspeksi dirinya sendiri. Ini Allah tidak akan menganiaya kepada manusia, namun yang benar sebetulnya yang hak manusia itu menganiaya dirinya sendiri. Ini harus kita catat. Mula kadang-kala saya menyampaikan ayat itu ada yang wong jelas ketoke ini sing salah kok kon introspeksi diri. Belum tentu. Menurut saya mungkin yang salah itu, tapi belum tentu Allah itu Maha mengetahui. Mengapa aku begini? Harus ini introspeksi diri. Introspeksi diri. Karena kita itu pasti diberi ujian itu pasti hanya coba ujiannya itu lewat mungkin anak mungkin dirinya sendiri, mungkin istrinya, mungkin orang lain. Ini akan akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau dalam yang lain, kerusakan di muka bumi itu juga akibat kalian sendiri. Tidak Allah menganiaya itu tidak. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka lebih baik kita introspeksi diri. Saiki gelo, besok lebih gelo. Nah, sing aneh itu saya itu kadang-kala mikir, wong tuane dunguni aku mbiyen kok orang ngene-ngene, orang ngene. Ning kenyataane anake dibiarkan orang kon ngaji, ora kon nyang masjid, ora kon. Nah, ini sing kadang-kala kita itu ya berpikir seperti itu. Bun. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari Dia mengumpulkan mereka. Ini maksudnya hum ya dari alam kubur. Ketika Allah mengumpulkan mereka dari alam kubur. Kalau hadis Nabi yang saya bacakan waktu subuh itu, orang dibangkitkan dari kubur ini adalah tergantung waktu mati, waktu sakaratul maut. Bagi orang yang matinya itu husnul khotimah, insya Allah justru senang. Hidupnya putih, bersih, bagus, sing lanang, sing wedok ayu-ayu, besok wis tua-tua kropot niki, besok dadi nom-nom kabeh. Jadi begitu aku ketemu karo Ibu Sugi sing kerep menehi jaminan aku karo Bu Tono ini biyen kaya ngono kok saiki cantik, putih, bersih. Nah ini kalau orang matinya husnul khotimah. Begitu pula orang yang matinya suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Hitam pekat walaupun ning donya bintang film mencotake, tetapi kelak kalau matinya suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Mungkin ini Mas Arif itu karena ajak sholat subuh berjamaah, mungkin masih hiling, masih hiling. Gitu itu ya Mas Sani ya, Aksani itu ya kerep banget yang masjid jamaah subuh. Insya Allah masih hiling sing tak kandhake tak wajake. Jadi orang yang ditangi saka kubur itu adalah tergantung pada sakaratul maut, husnul khotimah atau suul khotimah. Maka ini wa yauma yahsyurukum, dan ingatlah pada hari Dia mengumpulkan mereka dari alam kubur. Kalam yalbasu, seakan-akan belum pernah mereka tinggal di dunia illa sa'atan, kecuali hanya 1 detik, 1 saat ini. Jadi
Kaya-kaya urung tau kumpul nang donya, lali. Kaya-kaya sedikit. Nah, memang dunia itu sedikit. Nek dibandingke dengan akhirat, satu hari akhirat itu dibandingkan di dunia itu adalah 1000 tahun. Nah, maka nek wong ki umure antara 60 sampai 70 itu kaya-kaya ngrusak jam, sak jame akhirat. Mula kaya-kaya dekne urung urip ning donya. Itu waktu dikumpulkan. Besok coba dititeni, nek besok wis mati, wis dina kiamat, kumpul saka kubur, eling poram ini dicatat. Nggo nati, nggo anu kene. Oke. Ini kaya-kaya ngrusak. Minan nahari dari siang hari. Ya ta'arufuna, mereka saling berkenalan bainahum di antara mereka. Neng kubur. Bagi orang yang sesama, nek kalau sing wong ahli neraka kalau surga ora iso kumpul. Qad khasira, sungguh telah rugi. Dengarkan ini. Qad khasira, sungguh. Qad itu adalah amil apa? Yang menguatkan qad kan. Ada nun taukid, ada qad. Ini menguatkan. Qad khasira, sungguh telah rugi. Sapa alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan biliqaillah, akan bertemu dengan Allah. Biar nek dunya ora percaya karo akan dibangkitkan ketemu dengan Allah, di sana akan rugi ning rugi. Nah ini. Wa ma kanu mutadin, dan mereka tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk. Ini bagi orang yang menggorohkan Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak ada satupun yang memberikan petunjuk. Wa imma nuryanaka, dan jikalau kami lihat kamu Muhammad, naro itu melihat, nuri dilihat, dan jikalau kami Allah perlihatkan kepada kamu ba'dal ladzina, sebagian siksa, nu'iduhum, yang kami sediakan untuk mereka orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi dan Rasul. Au natawaffayannaka, atau kami wafatkan kamu, wa ilaina, maka hanya kepada kami marjuhum, tempat kembali mereka. Kemarin ayat sebelumnya itu asalnya kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Setelah ada itu supaya menyembah kepada Allah. Karena apa? Marjium, tempat kembalinya pun besok hanya kepada Allah. Maka dikatakan rugi banget orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulnya. Padahal tempat kembalinya kelak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summallahu, kemudian Allah itu syahidun, adalah saksi ala ma yaf'aluna, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Ini naudzubillah. Coba, ini bukan hanya kita dengarkan tapi kita rasakan sampai hati. Arep nyang di meneh coba. Wong asale yo sing ngenekke Allah. Kemudian disilahkan untuk bekerja, untuk beramal di dunia, silahkan. Dan dunia itu hanya sedikit. Terus akhirnya dimatikan, sing matikan juga Allah. Setelah itu dihidupkan kembali, dikumpulkan, itu juga Allah. Dan kelak akan bertanggung jawab pun kepada Allah. Lah kok isih arep ngorohke. Nah, bayangkan, dipikir sing tenanan. Nih. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat iku rasulun, mesti diberikan utusan. Maka sering timbul Nabi Muhammad SAW, kuwi bapake ibuke kan durung ketekan rasul, wis zaman rusak, kuwi besok mlebu swarga atau neraka. Nah, ini kalau kita jawab sekarang wallahu a'lam. Tetapi itu Rasul mengatakan Allah tidak akan menghukum bagi orang yang belum ketekan utusan. Nah, kaya misalnya
di pedalaman katakan Irian atau Kalimantan sing ngurung manusia jen manusiane ngurung ketekan utusan rasul. Urung ana nek saiki ora ana rasul ya para ulama urung kerana kesana. Itu tidak terkena hukum. Ini kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus di mana Pak? Wallahu alam, serahkan kepada Allah. Ora usah mikir sing kaya ngono. Sing mikir awake dhewe muga-muga selamat donya, akhirat lan keluarga kita bersama. Niki nggih. Jadi setiap umat pasti akan beri utusan. Lah saiki nek ora ana utusan wis ora ana nabi lagi, pasti Allah setiap kampung itu mengutus siapa yang dipercayakan oleh Allah. Itu pasti. Saya tadi ketemu di MUI berkumpul itu ada kampung itu mandang kiai mati gantine angel. Akeh nek kaya ngono wae. Ya mesti sing eneng kampung iki ana salah satunya walaupun kualitasnya mungkin tidak sama. Nah, ini pasti dia. Nek surah neng ulama alamat bar kiamat. Nah, jadi ini sekarang sudah ada rasul ya al ulama warasatul anbiya. Mula sapa wonge sing melengos sing berpaling dari ulama yang diutus oleh Allah wis titen uripane mesti ora iso tentrem maisatan domka. Nah, maka dalam taklim itu disampaikan bukan hanya ustadznya sing kudu diajeni sing dihormati, keluarganya pun supaya dihormati. Itu dalam taklim orang ulama itu pendapatnya seperti itu. Bun. Summa hum la yutlamun bun. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika rasul mereka telah datang kepada mereka untuk menjadi saksi. Jadi rasul itu besok akan jadi saksi kepada umatnya. Nah, mula ya juga dalam hadis Rasul ini sudah saya panjang lebar saya jelaskan. Ini Mas Mas Pondo itu melu ngrungokke. Ini nek wis teko jadi setiap umat itu akan menjadi saksi. Rasul itu menyampaikan. Rasul itu menghendaki seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Nah, orang keliru ngono ya Mas Arif ya. Kemarin gitu. Nah, siapa orang yang tidak mau itu? Ya, orang sing konsolat ora gelem. Ya. Jadi kan kita kon perintahke kan kun aliman nomor siji. Wong sing pinter gelem ngamalke, ngrungokake, seneng. Kemudian nomor loro au muta'alian gelem ngaji. Aku rumangsa urung iso gelem ngaji. Au mustami'an atau gelem ngrungokake pitutur sing bener sing apik agama. Au mukhiban atau golongan keempat wong sing seneng. Jadi 1 sampai 4 masih masuk surga, tingkatannya yang lain. Wala takun khomisan, ojo dadi golongan wong sing nomor 5. Napa niku? Wis bodho, ora gelem ngaji, nek dikandani atau ceramah tinggal lumong, kemudian nek wong tumindak apik sengit, ora seneng. Nek kono fatulika rusak donya akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Niki. Jadi ketika Rasul mereka setelah di alam baka didatangkan untuk menjadi saksi, udia maka diputuskan hukuman bainakum di antara mereka bil qisti dengan adil. Adil. Tidak ada seperti sekarang ini kan delok Masya Allah dengan adil. Jadi enggak ada sedikit pun yang teraniaya. Wahum dan mereka la yudlamuna, tidak dizalimi, tidak akan mendapatkan atau tidak akan dia teraniaya. Maksudnya teraniaya ini jane kuwi wong apik kok dilebokke neraka. Enggak. Kuwi jane wong elek kok mlebu swarga, enggak. Itu adil. Adil itu hukum alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi Allah itu maha adil, kelak tidak ada yang teraniaya sedikit pun.
Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan datangnya siksa itu. Malah dibodingkan ngono, diwelehke, wis itu serasa kaget. Nek ana wong arep mesti jenenge kepala. Kepala niku ora nek loro kaya mumet. Dadi nek wong kepala dadi pemimpin mesti di sana sini bener ya di kondo, ora bener ya di kondo. Itu nek dadi rasa kaget. Wis nek pancen diutus dening Allah kon mimpin, ya kita harus banyak semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bun. Kapan nek sing tok ngomongke kapan Muhammad datangnya? Wis ndang cepet bae, kata orang-orang kafir. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jika kalian orang-orang yang jujur. Nek kaya ngono Muhammad, kul jawaban. Katakan hai Muhammad, la amliku, aku tidak kuasa menolak linafsi bagi diriku dorron baya, begitu pula wala naf'an, dan aku tidak kuasa mendatangkan naf'an manfaat illa masya Allah, kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kuwi mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Masya Allah. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap bangsa, bagi tiap-tiap manusia, golongan opo ajalun, kematian pasti itu. Kematian itu pasti. Kadang-kadang saya merenung, kapan aku dipanggil oleh Allah? Kira-kira aku neng kono besok piye? Niku nek ora usah di ngomongke, nangis karo Allah, bengi-bengi munajat karo Allah, sanguku wis cukup apa burung. Nah, maka dengan demikian kita ini dititipi menjadi apa? Dititipi yang pertama alimun, nek pancen dititipi rumangsa awak dhewe pinter, kuwi siji diamalke, nomor loro diulang-urukke. Aja nggur ngomong nang mburi. Aja wong ngrenengi, aja nggur manteli, bantai, tetapi gelem mulang. Nah, ini dari adik-adik pondok ini ajang untuk ayo nek pancen arekan mulang, aku seneng dadine. Ya, jadi enak sing wangi gitu loh. Nah, ini pancen. Jadi kita menempatkan diri karena kelak akan diminta pertanggungjawaban. Bun, iki entek wektune engko. Kul, katakan Muhammad jawaban, ara'aitum, apa pendapat kalian in atakum, jika datang kepada kalian opo azabu, siksa Allah. Piye pendapatmu? Nek pancen betul-betul Allah mendatangkan siksa, bayatan pada malam hari, au naharon atau pada siang hari. Madza yastajilu min, madza, apakah yastajilu yang diminta disegerakan minggu dari siksa itu, al mujrimuna, oleh orang-orang yang berdusta. Apa sebetulnya ya? Saiki umpama datang tenangan siksa Allah baik malam hari atau siang hari, apa sekarang yang dapat kau kerjakan? Hei orang-orang yang berbuat dosa. Sekarang ini saya baca medsos itu dari Jawa Timur, Lumajang, ini ada udan terus, anginnya kencang sehingga berterbangan. Itu saya melihat gambarnya. Lah ini nek kaya ngono ki apa? Itu belum kelak di akhirat. Nah, Masya Allah. Akhirat lebih lagi. Asumma idza ma waqa'a, asumma apakah kemudian idza ma waqa'a, bila telah terjadi siksaan itu, tsunami ataupun yang lain. Saya mendengar ceritanya yang ada di Palu waktu tsunami itu, memang di pinggir lautan itu digunakan untuk kemusyrikan, perzinaan dan sejenis itu sudah akhirat digulung
sak bumi ini ambles. Nah, ini zaman dulu sudah ada nabi-nabi. Lah sekarang itu ceritanya bumi iso neng kene iso ngaleh yang dan seterusnya. Ada yang bumi saanu hilang juga ada katanya di waktu tahun kemarin. Kalau sekarang yang sekarang ini adalah mendapat ujian buahnya besar itu adalah di sekitar Semeru dan lingkungannya Jawa Timur itu banyak yang sekarang hujan lebat dan seterusnya. Kita doakan saja semoga umpomo harus mati dengan tsunami atau dengan musibah itu dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Setiap umat pasti akan mati. Kita pun juga akan mati kapan nggak tahu. Nah, kita doakan semoga yang penting bisa husnul khotimah. Insya Allah kelak di akhirat akan mendapat tempat yang mulia. Bun. Summa qila alladziina idza mau kalbun ya. Summa qila nggih. Oh ini ya. Summa idza mau amantu bi al ana. Apakah sekarang kalian percaya? Madam wis teko kaya ngono. Agek percaya. Biyen-biyen budingke saiki ndang wis teko kenyataan seperti baru percaya kalian. Waqad kuntum dan sungguh kalian dahulu bihi dengannya dengan janji siksa itu tas takjiluna minta disegerakan. Nah, pancen bener segerakan saya siap menerima siksaannya. Saiki nek wis kaya ngene kowe apa agek percaya kenyataan. Summakila kemudian dikatakan lilladzina dzalamu kepada orang-orang yang berbuat dolim, zuku rasakanlah kalian ngadabal khuldi siksaan yang amat kekal. Orang gulu siksaan kurek mari saiki lara mungkin 2 dina 3 dina teko sasi atau mungkin yang stroke itu sampai tahunan ning mari. Nah orang mari mati. Lah besok ora ono mati kok ora ono. Maka kita selalu berdoa itu ketika Nabi Sulaiman itu masih berkonferensi atau masih bermusyawarah dengan menteri dan pembesar-pembesar, akhirnya iblis datang berupa angin. Nah, setelah angin itu mengguncangkan sampai isi ini kadang brotol, lampu wis iso dipedhot dan akhirnya Nabi Sulaiman ngadeg. Siapa itu? Hai jin iblis, jin kan jinnya ditalukan. Pegak, cekel, tangkap. Itu siapa? Angin itu sudah berkata, aku adalah angin merah. Apabila saya masuk ke dalam diri kalian melalui darah akan menjadi beku, yakni stroke. Maka kalian supaya tidak menjadi stroke, berdoalah diwarai doa. Doane Allahumma inni na'udzubika minar rikhil ahmar, dari angin merah, wadami soda, dan dari darah hitam, wadail akbar. Itu sing marahi malah setan iblis. Nah, Nabi Muhammadun berdoa seperti itu. Kemudian kita umatnya pun enggaknya memakai doa itu. Allahumma ini ya Allah semoga kami dijaga minar rikhil ahmar, dari angin merah, wadami soda, dan dari darah kotor yang hitam, wadail akbar, dan dari penyakit yang besar, penyakit yang berat. Ini saya selalu membaca itu nek do gelem ngamini insyaallah sarikani sekuton. Sing donga karo sing ngamini itu adalah sama-sama mendapat pahala. Ini mencegah dari sakit stroke. Kemudian dari yang lain bala tentara in Allahumma kshif anna anil bala wal hula wal waba wal amrad wal qahti wat tauni. Nah, ini termasuk diselamatkan dari taun. Taun itu sekarang ya Covid itu taun namanya. Zaman Nabi pun sudah ada. Ini kita selalu berdoa. Mohon kepada Allah. Mohon. Hal tujzauna, tidakkah kalian diberi balasan
Ora mungkin diberi balasan illa bima kuntum taksibun, kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Ora bakal diberi sing lain kecuali apa balasan yang dikerjakan di dunia. Nek apik ya diberi tempat surga, nek elek ya diberikan tempat neraka. Itu tidak akan teraniaya, itu harus yakin. Untuk selanjutnya, wayastambiuna, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad. Nah wis kaya ngono kuwi besok bertanya sama Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahakku, apakah benar huwa siksa yang dijanjikan itu? Nah, Nabi diutus masih bertanya seperti itu. Apakah benar siksa yang dijanjikan itu Muhammad? Masih urung percaya. Padahal nek gelem delok Nabi Musa piye, Nabi Lot piye, Nabi yang lain Ibrahim gimana, itu sudah ada bukti-bukti. Lah ora tegel ngaji kok kon ngerti ya. Nek ngaji ini kita ceritakan kadang-kala sebagian, seperti tadi kita ceritakan Nabi sinten wau? Yunus. Sing cerita asli ini Yunus, Nabi Sulaiman ki hanya 9. Oh. Kul nek kaya ngono jawaban Muhammad. Wa rabbi innahu lahaq. Iya. Artinya iya. Iya. Nih, iya. Wa rabbi, dan demi Tuhanku, innahu, sesungguhnya siksa itu lahakun, benar, yakin benar, tegas kiwai. Wa ma antum bimu'jizin, wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizina, orang-orang yang luput atau terhindar dari siksaan itu, karena dia ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Nabi, ingkar kepada Al-Quran. Kamu juga akan terkena siksaan itu. Tidak bisa terhindar dari siksaan itu. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kita berdoa bersama, semoga diridhoi Allah. Dengan Al-Quran kita mendapat syafaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.